Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 dengan judul materi PPH Badan Latihan. Saya Skamutia dengan NIM 2416040042 dan rekan saya. Saya Desli Triseptiana Luri dengan NIM 2416040063. Saya Puja Duwerlia dengan NIM 2416040065. Saya Zulaika dengan NIM 2416040058. Saya Fiadora Gusnita dengan NIM 2416040125. Perkenalkan, nama saya Fani Khairani. Baiklah, kami akan menjelaskan materi tentang PPH Badan Latihan untuk memenuhi tugas ujian akhir mata kuliah perpajakan. Baiklah, saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu pengertian PPH Badan. PPH Badan adalah pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak bertipe badan, perusahaan atau bentuk usaha tetap. Di Indonesia, aturan pokok ada di Undang-Undang PPH sebagai perubahan keempat Undang-Undang No. 7 tahun 1983 yang termuat dalam Undang-Undang No. 36 tahun 2008 dan direvisi melalui Undang-Undang HPP atau Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang mengatur beberapa ketentuan termasuk tarif sejak 2022. Materi selanjutnya yaitu landasan hukum utama. Undang-Undang No. 36 tahun 2008 sebagai perubahan Undang-Undang PPH untuk ketentuan pokok. Undang-Undang HPP atau Undang-Undang No. 7 tahun 2021 dan perubahan terkait mengatur harmonisasi tarif dan fasilitas yang mulai berlaku tahun 2022 serta peraturan pelaksana atau PMK peraturan pemerintah yang merinci teknis. Materi yang selanjutnya yaitu implikasi utama. Perubahan terakhir menetapkan tarif PPH Badan Standar 22% mulai tahun pajak 2022 dan mengintroduksi fasilitas fiskal untuk UMKM serta pengecualian atau perubahan lain yang perlu dilihat pada pasal-pasal terkait. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi dari rekan saya tadi, yaitu tentang subjek pajak dalam negeri dan luar negeri serta objek pajak. Yang pertama yaitu subjek pajak PPH Badan, yaitu wajib pajak badan dalam negeri, badan yang didirikan atau bertempat yang berkedudukan di Indonesia seperti MIS, PT, CV, dalam ketentuan tertentu BUMN atau BUMD. Mereka dikenai PPH atas seluruh penghasilan dari sumber manapun. Yang kedua, wajib pajak badan luar negeri, bentuk usaha tetap atau BUT. Badan yang hasilnya memperoleh penghasilan dari Indonesia dikenai PPH atas penghasilan yang bersumber dari Indonesia. Ketentuan pemajakan BUT dan tata cara penentuan subjek mengikuti pasal-pasal khusus PPH. Yang kedua yaitu objek pajak. Penghasilan termasuk antara laba usaha, selisih pendapatan dikurangi biaya yang boleh dikurangkan. Penghasilan dari pekerjaan, bunga, dividen, royalti, sewa, dan keuntungan modal yang terkait dengan kegiatan badan. Objek menjadi dasar perhitungan penghasilan kena pajak atau PKP. Pembedaan praktis. Badan dalam negeri dikenai atas penghasilan global, harus alokasi sumber luar negeri. Badan luar negeri dikenai pada penghasilan yang bersumber dari Indonesia. Perjanjian penghindaran pajak berganda atau P3B atau TAK Treaty dapat mengubah perlakuan pemotongan atau pemungutan. Selanjutnya yaitu tarif 22%, fasilitas UMKM 11% dan formula perhitungan. Yang pertama yaitu tarif PPH Badan Umum. Mulai tahun pajak 2022, tarif umum PPH Badan adalah 22% atas penghasilan kena pajak. Ada beberapa variasi atau fasilitas yang menurunkan tarif efektif untuk jenis tertentu wajib pajak. Yang kedua yaitu fasilitas untuk UMKM. Yang pertama itu tarif final PPH UMKM-nya memilih fasilitas PPH final 0,5% dari peredaran bruto selama memenuhi ketentuan dan batas waktu atau masa peralihan yang berlaku menurut ketentuan fiskal.
Yang ketiga yaitu fasilitas pengurangan tarif 50% untuk badan dengan peredaran bruto tertentu, misalnya peredaran bruto antara 4,8 juta sampai 50 miliar. Ada fasilitas pengurangan tarif menjadi 50% dari tarif umum sehingga efektif menjadi 11% dari PKP di kondisi tertentu. Aturan detail ada pada ketentuan Undang-Undang HPP dan PMK pelaksana. Selanjutnya itu insentif lain. Perusahaan terbuka tertentu atau IPO dengan saham peredar minimal 40% dan memenuhi syarat dapat memperoleh tarif lebih rendah 30% lebih rendah dari 22%, sama dengan 19% bila memenuhi persyaratan administratif. Selanjutnya itu formula perhitungan PPh badan atau alur umum. Yang pertama yaitu hitung penghasilan bruto atau pendapatan usaha dan pendapatan lain. Kurangnya biaya-biaya yang boleh dikurangkan, misal biaya usaha penyusutan atau amortisasi yang diakui, beban bunga tertentu sesuai ketentuan, cadangan yang diperbolehkan bila ada, menjadi penghasilan neto. Yang ketiga yaitu lakukan penyesuaian fiskal atau penambahan pengurangan menurut ketentuan pajak untuk mendapatkan penghasilan kena pajak. Yang keempat yaitu kalikan PKP dengan tarif yang berlaku, misal 22% untuk memperoleh PPh terutang sebelum kredit pajak. Kurangkan kredit pajak yang telah dipotong atau yang dipungut, dibayar di luar negeri yang diperbolehkan, dan hasilnya PPh terutang yang harus dibayar atau kurang bayar atau lebih bayar. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan materi atau contoh soal tentang tarif PPh badan. Di mana tarif umum PPh badan yang digunakan saat ini adalah 22% dari penghasilan kena pajak. Dengan rumusnya yaitu PPh badan sama dengan penghasilan kena pajak atau PKP dikali tarif pajak. Nah, selanjutnya kita masuk kepada contoh soal, yaitu soalnya PT Cahaya adalah perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan alat elektronik selama tahun 2025. Perusahaan memperoleh penjualan sebesar 900 juta. Untuk menjalankan kegiatan usahanya, perusahaan mengeluarkan biaya operasional yang dapat dikurangkan sebesar 650 juta yang meliputi biaya pembelian barang dagang, gaji karyawan, biaya listrik dan air, terus biaya sewa kantor, serta biaya transportasi. Berdasarkan data tersebut, hitunglah berapa penghasilan kena pajaknya atau PKP pada PT Cahaya tersebut. Dan yang kedua, berapa PPh badan yang harus dibayar oleh PT Cahaya jika tarif PPh badannya digunakan 22%. Selanjutnya kita masuk ke cara menjawabnya. Yang pertama, kita mencari berapa penghasilan kena pajaknya, yaitu pertama diketahui penjualannya dari soal tersebut yaitu sebesar 900 juta. Terus yang kedua yaitu penjualan. Yang kedua yaitu biaya yang dapat kita kurangkan, yaitu sebesar 650 juta. Dengan tarifnya yaitu 22%. Yang ditanya pertama tadi berapa, yang ditanya pertama itu menghitung penghasilan kena pajak atau PKP. Untuk mencari PKP yaitu rumusnya total penghasilan dikurang biaya yang dapat dikurang.
yaitu 900 juta dikurang 650 juta. Itu kita akan mendapat PKP-nya sebesar 250 juta. Dan langkah keduanya yaitu menghitung PPh badan. Dengan rumus PPh badan sama dengan PKP dikali tarif PPh badan, di mana tarifnya yaitu 22%. Cara perhitungannya yaitu PPh badannya dapat dari yang PKP tadi yaitu 250 juta dikali dengan tarif PPh badannya yaitu 22%. Hasilnya 55 juta. Baiklah, saya akan melanjutkan contoh soal yang kedua, yaitu CV Harapan merupakan perusahaan yang bergerak di bidang distribusi bahan makanan selama tahun pajak 2025. Perusahaan memperoleh pendapatan usaha sebesar 700 juta. Untuk menjalankan kegiatan operasionalnya, perusahaan ini mengeluarkan biaya sebesar 500 juta yang terdiri atas biaya pembelian barang, gaji karyawan, biaya listrik dan air, biaya sewa gudang, dan biaya transportasi, serta biaya operasional lainnya yang dapat dikurangkan sesuai ketentuan perpajakan. Nah, di sini yang ditanyakan yaitu hitunglah berapa penghasilan kena pajak PKP atau CV Harapan. Yang kedua, berapa PPh badan yang harus dibayar jika tarif PPh badan adalah 22%. Baiklah, kita akan mencari jawaban dari soal yang kedua tadi. Yang pertama, kita cari dulu diketahuinya. Yang kita ketahui yaitu ada pendapatan. Pendapatannya terdapat 700 juta. Yang kedua, biaya yang dikurangkan Rp500 juta. Yang terakhir yang kita ketahui, tarif PPh badannya sebesar 22%. Nah, selanjutnya yaitu kita akan menyelesaikan yang ditanyanya yaitu penghasilan kena pajak atau PKP, yang kedua PPh badan yang harus dibayar. Jadi kita langsung saja ke penyelesaian. Yang pertama itu kita akan menghitung penghasilan kena pajak atau PKP. Dengan rumus PKP sama dengan total pendapatan dikurang biaya yang dapat dikurangkan. Baiklah, total pendapatannya sebesar 700 juta dikurang biaya yang dapat dikurangkan itu sebesar 500 juta. Jadi total PKP-nya 200 juta. Langkah kedua, kita mencari PPh badannya dengan rumus PPh badan sama dengan PKP dikali tarif
PPh badan. Jadi PPh badan tadi PKP-nya kan terdapat tadi 200 juta dikali dengan tarif PPh badan sebesar 22%. Jadi hasil PPh badan sebesar 44 juta. Jadi jawaban akhirnya itu penghasilan kena pajak atau PKP sebesar 200 juta dan PPh badan yang harus dibayar itu sebesar 44 juta. Saya akan menjelaskan contoh soal, yaitu contoh soal pada PPh badan pada PT Sukses Digital Indonesia. Nah, pada PT Sukses Digital Indonesia merupakan perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan dan jasa, di mana teknologi pada tahun 2025 perusahaan memperoleh pendapatan usaha sebesar 2,5 juta dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, di mana perusahaan mengeluarkan berbagai biaya yang berkaitan dengan kegiatan usaha, yaitu 1. Pembelian barang dagang 1,2 juta, gaji dan tunjangan karyawan 350 juta, biaya listrik, internet dan telepon 75 juta, biaya sewa kantor 150 juta, biaya transportasi dan distribusi 100 juta. Terus ada biaya operasional yang lainnya yang diperbolehkan menurut perpajakan, yaitu sebesar 125 juta. Nah, berdasarkan soal di atas terdapat diminta untuk perhitungan berapa penghasilan kena pajak PKP PT Sukses Digital Indonesia. Terus selanjutnya berapa PPh badan terutang jika tarif PPh badan yang digunakan adalah 22%. Nah, cara penghitungannya yang pertama yaitu menghitung total biaya yang dapat dikurangkan. Nah, di mana total biaya yang tadi ditambahkan semuanya, yaitu pada pembelian barang dagang 1,2 juta ditambah gaji dan tunjangan karyawan 350 juta ditambah biaya listrik, internet dan telepon 75 juta, biaya sewa kantor 150 juta, biaya transportasi dan distribusi 100 juta, biaya operasional lain yang diperbolehkan menurut perpajakan 125 juta. Nah, semuanya itu ditambahkan menjadi totalnya 2 miliar. Selanjutnya menghitung penghasilan kena pajak PKP, di mana rumusnya pendapatan usaha dikurang biaya yang dapat dikurangkan, yaitu 2,5 juta dikurang 2 miliar sama dengan 500 juta. Jadi PKP PT Sukses Digital Indonesia adalah 500 juta. Yang ketiga yaitu menghitung PPh badannya. Nah, di mana dalam PPh badan terdapat rumus PKP, yaitu PKP dikali tarif pajak 500 miliar tadi yang sudah dicari dikali dengan PPh. Tarif PPh-nya 22%, dapat hasilnya 110 juta. Nah, pada contoh soal di atas tersebut, PT Sukses Digital ini memiliki pendapatan usahanya sebesar 2,5 miliar rupiah setelah dikurangi dengan keluhan biaya yang diperbolehkan dalam perpajakan sebesar 2 miliar rupiah, diperoleh penghasilan kena pajak atau PKP sebesar 500 juta rupiah. Kemudian PKP tersebut dikalikan dengan tarif pajaknya, bahan PPh badan sebesar 22%, sehingga pajak yang dihasilkan atau dibayarkan perusahaan adalah sebesar 110 juta rupiah. Nah, sekian contoh soal yang saya berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian penjelasan materi dari kelompok kami. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.